City siap datangkan Dusan Vlahovic pada bulan Januari. Sebuah laporan baru yang berasal dari Italia telah menyatakan bahwa Manchester City mungkin akan mengontrak bintang Fiorentina Dusan Vlahovic di jendela transfer Januari mendatang. Menurut Sport Witness, Manchester City mungkin diberi kesempatan untuk mengontrak pemain depan Fiorentina Dusan Vlahovic di jendela transfer mendatang. Pemain internasional Serbia itu tampaknya ingin meninggalkan La Viola, dan dengan kontrak pemain berusia 21 tahun itu akan berakhir pada Juni 2023. Laporan tersebut mencatatkan bahwa Fiorentina akan berusaha untuk memaksimalkan biaya yang mereka terima, menunjukkan bahwa penjualan Januari adalah sebuah kemungkinan. Karena sikap Fiorentina tentang situasi yang sedang berlangsung, Sport Witness telah menyampaikan informasi yang menyatakan penjualan segera dalam upaya untuk mengumpulkan harga setinggi mungkin yang bisa mereka dapatkan adalah opsi yang mungkin dikejar klub Serie A. Waktu Vlahovic di Florence dipahami sebagai tak terelakkan ditakdirkan untuk berakhir. Dan karena Pep Guardiola ingin mendapatkan striker, Manchester City pindah ke Serbia pada Januari tampaknya menjadi kemungkinan nyata. Pemain internasional Serbia telah mencatatkan total 6 gol dalam 8 penampilan untuk Fiorentina sepanjang kampanye yang sedang berlangsung. Dan dengan The Sky Blues membutuhkan penyerang yang produktif, prospek Vlahovic pindah ke Manchester City tampaknya masuk akal. Direktur Spurs tegaskan Kane masih jadi bagian rencana pembangunan kembali Daily White. Striker Tottenham Hotspur Harry Kane santer diberitakan akan berganti klub di sepanjang bursa transfer musim panas 2021. Kegagalan Tottenham Hotspur meraih trofi disinyalir menjadi faktor utama Kane ingin pindah. Adapun striker asal Inggris tersebut sempat mangkir latihan pramusim Spurs. Klub kaya Liga Inggris Manchester City merupakan satu-satunya tim yang paling serius untuk memboyong Kane. Seperti diketahui, Manchester City memang gencar mencari penyerang tengah baru untuk menggantikan posisi Sergio Aguero yang pindah ke Barcelona. Manchester City pun dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 100 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Spurs. Alhasil Kane berada di Spurs pada musim 2021-2022. Kegagalan Kane untuk berpindah klub ini diduga turut mempengaruhi performanya di ajang Liga Inggris musim 2021-2022. Bomber berusia 28 tahun itu gagal mencetak gol maupun assist dalam 6 pertandingan Premier League. Meski begitu, Direktur Olahraga Spurs Fabio Paratici masih memberikan dukungannya untuk Kane. Paratici juga menyebutkan bahwa kapten timnas Inggris itu masih menjadi bagian dari pembangunan kembali skuad Spurs. Harry Kane mencintai Tottenham. Kami telah memutuskan untuk mempertahankan Harry pada musim panas ini, lalu untuk memulai pembangunan kembali, dan kami senang dengan pilihan kami. Tidak perlu ada pembicaraan soal Harry Kane lagi. Dia tahu bagaimana berbagi rasa memiliki dengan Spurs, ucap Paratici melanjutkan. Tidak selalu happy ending, begini nasib klub-klub yang dimiliki para sultan Timur Tengah. Hull City, kepemilikan klub yang berasal dari Timur Tengah memang tidak selalu bahagia. Manchester City memang sukses menjadi tim raksasa Inggris saat berganti kepemilikan. Berbeda dengan Hull City yang kerap gagal dan memiliki performa biasa-biasa saja. Saat ini mereka harus berada di peringkat 21 divisi kedua usai hanya mengantongi 2 kemenangan dari 11 pertandingan yang menjadikan mereka salah satu tim yang buruk. Sang pemilik Hull City bukan merupakan seorang sultan, tetapi hanya seorang pengusaha biasa yang bernama Asem Alam. Ironisnya, pendapatan klub tersebut sendiri hanya berdasarkan pada aktivitas bursa transfer saja. Aston Villa merupakan tim yang kaya dan memiliki beberapa nama pemain yang cukup hebat dan ternama. Hal tersebut terjadi karena mereka dimiliki oleh salah satu orang terkaya yang merupakan konglomerat asal Mesir, Nassef Sawiris. Namun meski dimiliki seorang konglomerat, Aston Villa masih bermain biasa-biasa saja, dan saat ini mereka hanya mampu bertengger pada posisi ke-10 Premier League. Manchester City silam berhasil menyulap skuad abal-abal The Citizen dengan mendatangkan nama Robinho dari Real Madrid. Manchester City merupakan produk paling berhasil di antara para investor yang berasal dari Timur Tengah.
Sheikh Mansyur, sang pembeli saham Manchester City pada 2008, berawal dari tim mediocre dan biasa-biasa saja. Mereka mampu tampil hebat dan mengukir sebuah sejarah baru di Premier League. Sejak kedatangannya, dirinya berhasil menyabet 5 trofi Liga Inggris, 6 trofi Carabao Cup, 2 FA Cup, dan 3 Community Shield. Mansyur berhasil mendatangkan manajer hebat Pep Guardiola serta beberapa pemain hebat. PSG. Tim asal Prancis ini saat ini dimiliki oleh pengusaha besar asal Qatar, Nasser Al-Khelaifi. Sejak dirinya datang, nama besar seperti Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Achraf Hakimi, dan Edinson Cavani mampu datang dengan harga yang fantastis. PSG menjadi tim instan yang sama seperti Manchester City yang mampu mendominasi liga. PSG berhasil mendapatkan trofi Ligue 1 sebanyak 9 kali berturut-turut. Meskipun musim lalu mereka gagal mendapatkan trofi tersebut, PSG masih menjadi favorit juara di musim depan. Permohonan bebas ditolak, Mendy tetap dipenjara hingga Januari 2022. Permohonan Benjamin Mendy untuk bebas dengan jaminan ditolak pengadilan Chester, Inggris. Baik Manchester City itu tetap mendekam di balik jeruji hingga Januari tahun depan. Dilaporkan The Guardian, permohonan ini adalah yang ketiga kalinya diajukan Mendy sejak ditahan pada Agustus lalu. 2 permohonan sebelumnya juga ditolak. Ia sendiri tak hadir dalam sidang permohonan tersebut dan kini menempati sel di penjara Aldgate, Liverpool. Sudah 7 pekan lamanya Mendy tak menghirup udara bebas setelah didakwa melakukan 3 pemerkosaan yang terjadi pada Oktober tahun lalu. Kemudian kekerasan seksual terhadap seorang wanita pada Januari lalu dan pemerkosaan seorang wanita di bulan Agustus. Kasus ini ada yang dilakukan di kediamannya. Dengan ditolaknya permohonan Mendy, maka pemain 27 tahun itu akan tetap dipenjara sampai sidang kasusnya digelar pada 24 Januari 2022. Ia juga tak akan bisa membela Man City dalam kurun waktu tersebut. Selain Mendy, ada juga rekannya yang sama-sama menjadi terdakwa, yakni Luis Zaha Matuidi. Sedikit berbeda dengan Mendy, ia didakwa melakukan 4 pemerkosaan yang diduga terjadi antara April sampai Agustus 2021. Matuidi kini juga ditahan dan akan menjalani sidang di tanggal yang sama.